Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke teman-teman semuanya, mungkin konten-konten sebelumnya 5 hari kemarin itu konten tentang tutorial atau cara-cara tentang gimana sih caranya e-commerce khususnya Shopee lah ya dan lain sebagainya. Dan untuk yang sekarang kita kembali ke konten bongkar bisnis. Di samping gua nih sekarang udah ada namanya Sobah ya, Iya. Nur Sobah. Nur Sobah ini dia salah satu dia tuh pengusaha apa sih namanya web developer ya, Iya, web developer. atau pengembang website. Nah jadi teman-teman nih kalau misalkan teman-teman pengen buat website, pengen punya website, pengen tahu cara buat website dan pengen tahu apa sih website itu ke beliau. Intinya gitu ya. Udah lama ya apa namanya? Oh, mungkin kenalan dulu deh ke teman-teman di channel ini gitu. Siap. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nurus Sobah. Asalnya dari Lamongan. Lamongan. Oke. Ada lagi? Udah Cukup. gitu aja. Jadi Bro Sobah ini dia kalau ada perusahaan-perusahaan ya, yayasan, sekolahan pengen buat website gimana pun customnya bisa ya. Bisa. Itu. Tadi intinya pengusaha web developer atau pengembang website. Mungkin dari teman-teman tuh gini bro, apa sih namanya, bingung sebenarnya tuh. Ada yang masih bingung, mungkin ada juga orang yang udah tahu ya, ada orang yang masih awam mungkin. Apa sih website itu gitu? Iya, website. Jadi website itu gampangnya sebuah perusahaan tuh memiliki ruko. Sebuah perusahaan memiliki ruko atau sewa ruko nih? Sewa ruko juga bisa. Sewa ruko. Namun itu online. Oh, website itu diibaratkan ruko tapi tempatnya online. Iya. Oh, oke, berarti itu aja nih. Ya, Simpelnya. gitu. Ya, simpelnya itu. Nah, biasanya kan kalau di website tuh bagi mungkin ada orang yang udah pernah dengar, ada juga orang yang belum pernah dengar nih. Website tuh pasti kan ada namanya domain sama hosting ya. Nah, iya. Dulu gue juga sama tuh. Apaan sih hosting? Apaan sih domain ya? Terus hosting tuh gimana sih bentuknya? Belinya di mana? Ya kan? Terus nanti kalau udah tahu hosting, udah tahu domain, gimana sih cara buat websitenya? Itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan gue dulu waktu awal-awal nggak tahu website gitu. Nah sekarang pas udah tahu, oh ternyata begini, gitu. Nanti tapi teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa sih website itu apa. Tadi kan udah ya. Yang kedua hosting itu apa. Yang ketiga domain itu apa. Gitu. Ya, jadi tadi website itu ruko tapi online, 24 jam bisa diakses di seluruh dunia. 24 jam bisa diakses seluruh dunia ya? Iya. Oh, oke, seluruh dunia. Terus Ruko tapi bisa diakses di seluruh dunia. Kemudian hosting. Hosting ini ibarat kita ruko pasti ada gedungnya. ruko ada gedungnya. Iya benar. Jadi hosting ini sebagai gedungnya. Sebagai gedungnya. Gedung ruko tersebut. Oh, website itu rukonya. Iya. Tapi kalau hosting gedungnya, tempatnya ya? Tempatnya, Oh, iya, tempatnya. Oke. gitu. Denahnya. Kemudian domain ini alamatnya. Jadi saat orang ingin mencari misalkan lautan surga, berarti alamatnya di sini lautan surga. Oh. Ketemu sama itu. Oh, intinya kalau tadi website itu adalah rukonya. Rukonya. Kalau hosting itu gedungnya, denahnya ya. Yang ketiga apa tadi? Domain itu alamatnya. Iya. Oh, Kan simpel gitu. pasti kita butuh alamat, butuh gedung sama wujud dari ruko tersebut. Oh, berarti website itu lebih ke ruko sama isi-isinya gitu ya? Iya, sama isi. Misalnya ruko itu jualannya baju, berarti apa sih namanya? Website itu isinya tentang baju, artikel baju dan sebagainya. Di dalamnya gitu ya? Iya. Di dalam rukonya kan, di dalam ruko juga ada flash sale, ada ini dan sebagainya gitu ya. Betul. Oh, berarti website itu isi dari ruko-ruko tersebut dan rukonya
Termasuk alamatnya. Domain tadi alamatnya, Iya. dan hosting adalah gedungnya. Betul. Oh, simpelnya gitu. Tapi semua berbasis online ya? Online. Online. Bisa diakses di seluruh Dunia. Oh, ini mantap. Ini mungkin bisa berbagi juga sih sama teman-teman. Lu tuh dulu pertama bisa sih gitu terjun ke di bisnis di bidang ini tuh awal mulanya gimana dan pengalamannya gimana gitu. Ya, jadi awalnya itu pertama saya belajar sama mentornya, disuruh beli hosting sama domain. Oh, pertama belajar sama mentornya disuruh beli hosting sama domain. Ya, akhirnya langsung beli. Nah, ketika sudah beli, ditinggalin tuh, udah dilepas Belinya di mana? sama mentor itu. Oh, sama dia. Oh, belinya sama dia langsung. Iya. Oh. Nah, akhirnya gue mikir dah, ini udah beli nggak dipakai rugi, bayar tahunan. Terpaksa ini gimana nih biar bisa maju, biar bisa banyak yang ngelihat. Akhirnya pertama kali itu bikin blog. Bikin blog. Iya. Jadi kayak artikel gitu ya, artikel. Nah, setelah dapat 1 bulan kok, wah ini kalau kayak gini nggak ada efek ini. Akhirnya belajar yang lain, nyari-nyari di LinkedIn, apa sih? LinkedIn ya. LinkedIn ya. Terus nyoba nawar ke Singapura ini. Akhirnya link pertama apa namanya? Klien pertama. Nawarin. Iya, nawarin. Jasa buat website gitu. Iya. Oh. Klien pertama itu dari Singapura. Klien pertama dari Singapura? Iya. Kok bisa? Gue juga nggak tahu. Rezeki kali ya. Jadi klien pertama itu dari Singapura. Mungkin sekarang lebih besar lagi. Pokoknya namanya tuh Edi Ongkowijaya. Bapak itu dia memiliki perusahaan ayam geprek gitu, tapi di Filipina, di Singapura, di Australia. Bikin websitenya sama lu nih? Iya. Wah, gila ya. Tadi kan maksudnya baru belajar, tapi langsung dapet yang besar. Terus dia gimana dia bisa percaya gitu, bro? Nah, itu dia pertama kali ngasih tugasnya itu, ya dia ibaratnya yang ngajarin saya juga. Ngajarin gue aja kayak gitu. Dia ngasih tugas, coba lu buat website untuk calon bisnis yang ini. Jadi dia mau ngembangin baru, ngasih tugasnya ke gua untuk percobaan gitu modalnya. Akhirnya dia transfer, dia setuju kontrak, jadilah itu satu website berjalan. Itu ngebuat pas dapet nih, jadi kan? Iya. Prosesnya itu lu belajar sama siapa gitu? Oh, itu. Apa sendiri dari YouTube apa gimana tuh? Itu jungkir balik gitu, dilihat di YouTube tiap hari, habis itu nanya-nanya sama tadi mentor tuh. Ternyata mentornya nih kalau ditanya jawab, tapi kalau dimintain ngajarin nggak mau. Nggak mau. Dan itu posisinya lagi sekolah atau sudah lulus? Lagi sekolah di Riau. Oh, lagi sekolah. Iya. Ya kebetulan begitulah. Dapat bayar lah ya bahasanya ya. Iya, dari Singapura gitu. Awal mulanya ya. Terus setelah itu berjalan agak jeda tuh. Ada komunitas atau organisasi di dulu sekolah SMA. Ada wacana untuk buat dong itu artikel-artikel gitu yang bisa upload tiap orang. Akhirnya jadilah itu Inspiring My ID. Itu yang kedua, Inspiring My ID itu alumni lah ya. Ya, alumni itu. Jadi kita satu alma mater sebenarnya, satu alma mater satu pondok ya. Iya gitulah intinya. Jadi buat itu akhirnya banyak juga yang lihat gitu ya. Iya, dari situ banyak sampai sekarang bertemu dengan beliau ini. Oh, intinya jadinya awal mulanya sebenarnya dapat ada mentor ngajarin, disuruh beli hosting. Iya. Tapi ngelihat ada peluang di situ gitu ya. Akhirnya cuma nawarin dapat bayar langsung dari Singapura gitu ya. Betul sekali. Nah, coba kalau buat teman-teman apa sih namanya bisnis website itu gimana sih? Pahit manisnya apa? Oh, enak gampang gitu atau susah banget jelimet gitu gimana? Ya, namanya jasa atau servis ini pasti urusannya sama klien. Minta revisi, minta ini. Bahkan yang paling parah itu, bro, bikin website. Ntar seminggu jadi. Dia nggak ngasih konsep, nggak ngasih konten yang dimasukin, pokoknya jadi aja.
Nah gimana tuh? Itu gimana tuh? Oh jadi buat teman-teman ya, teman-teman yang mungkin yang punya usaha masih kecil pengen punya website gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen buat website ke beliau, misalnya pengen buat website itu minimal harus udah ada idenya ya. Iya. Konten tuh kayak artikelnya, foto-fotonya, judulnya, harganya misalkan ya gitu ya, yang harus dicantumin ya. Jadi itu lebih mempermudah membuat website ya. Iya, mempercepat. Mempercepat ya. Minta seminggu nggak ada ide kan bingung ya. Dan lu juga belum paham bisnisnya dia apa. Iya. Itu dia bener. Wah, Bisnis setahun itu. Akhirnya nanti mengambang Ya. Ya bingung juga sih pembahasannya kemana juga kan. Gitu. Oke, siap. Terus penting gak sih bro? Apa sih namanya website itu untuk satu perusahaan, mau perusahaan kecil atau besar gitu? Penting banget. Penting banget. Kita kan punya toko atau punya toko fisik nggak mungkin bisa buka 24 jam. Oh iya, toko fisik kayak tadi ruko lah ya. Iya. Nggak bisa 24 jam ya, benar. Kecuali sip-sipan. Betul. Iya. Dan juga orang nggak mungkin lah datang jauh-jauh ke toko kita. Dari Papua misalkan beli ke Jakarta kan nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin. Benar. Jadi website ini sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Karena orang nyari apa-apa di Google ya. Di Google, lewat HP. Lewat HP semua ya. Jadi pentingnya website buat perusahaan penting banget ya. Penting banget. Kalau buat perusahaan kecil penting nggak sih? Penting juga. Besar? Lebih penting lagi. Lebih penting. Pentingnya, maksudnya penting dan lebih pentingnya itu gimana sih? Maksudnya kalau buat perusahaan kecil dan besar. Jadi kalau perusahaan kecil itu dia digunakan untuk bertumbuh, pertumbuhan lebih cepat. Tapi tetap ini tidak bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan sosial media. Ya benar. Jadi istilahnya ketika lihat sosial media, kemudian wah ini udah ada websitenya nih, dia pasti lebih trustnya lebih tinggi. Nah kalau perusahaan gede, websitenya bagus, terus semuanya lancar cepet ini, wah ini udah pasti nih aman bagus website atau perusahaan ini. Intinya pentingnya website untuk perusahaan atau misalkan untuk yayasan atau untuk apapun itu lebih ke apa sih namanya, supaya orang bisa mengakses bukan dari satu wilayah aja tapi bisa seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya. Betul. Oke. Ada benang merahnya di situ, intinya buat akses dan untuk kayak transaksi lah ya, komunikasi juga gitu ya, lebih ke situ ya. Usaha kita tuh harus di tahap apa sih gitu loh untuk mempunyai website. Misalkan tadi kan gue bilang tadi ada yang usaha kecil sama usaha besar nih. Nah tahap untuk kita harus, misalkan gue nih usaha bawang goreng, baru ngerintis nih. Nah tahap seperti apa gue harus udah punya website, atau baru mulai baru jual langsung bikin website, atau nanti kalau udah ada penjualan atau udah besar baru website gitu. Nah itu sesuai dari niat awal atau rencana awal, dia mau ngembangin dulu di mana nih, misal di marketplace atau di sosial media, atau langsung ngebum semuanya, website iya, marketplace iya, sosial media iya. Tergantung dari rencana awal dia usaha. Berarti tergantung awalnya kemana, mau ke online kah atau ke offline aja misalkan gitu ya. Oh iya sih benar juga ya. Karena kalau misalkan dia baru pertama jualan tiba-tiba buat website dengan harga lumayan misalkan, terus dia bingung juga nggunain gimana. Nah iya. Iya kan ya, naikin websitenya gimana juga, kan bingung juga ya. Oke, benar-benar ya sih. Nanti buat teman-teman juga nanti apa sih namanya, pembahasan ini kan di sini sama Bro Soba ini lebih ke apa sih website, tentang website dulu ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk naikin website supaya ada di halaman satu Google itu beda lagi pembahasannya, tentang SEO ya. Iya. SEO itu nanti ada nanti pelatih di konten ini pembelajaran tentang cara naikin website itu gimana. Nanti kita buat konten-kontennya gitu ya. Terus apa sih keuntungan website bagi perusahaan kita, bagi orang yang membuat website, dia entah mau punya perusahaan kah atau punya yayasan atau koperasi dan sebagainya gitu. Ya keuntungan paling besarnya dia bisa diakses di seluruh dunia, semua tahu gitu, tinggal ngirim link, klik muncul. Oh dan di dalamnya lengkap tentang perusahaan kita ya. Perusahaan kita, yayasan atau pondok, semuanya. Bisa ya. Jadi intinya lebih ke tadi sih, lebih ke apa, akses ya, akses itu ya tadi ya. Oke. Apa aja sih yang dibutuhkan kalau pengen membuat website? Nah, soalnya kan teman-teman mungkin tadi yang gue bilang tadi ya, gue mau buat website tapi dia nggak punya idenya, nggak punya foto dan sebagainya gitu. Nah ini teman-teman supaya tahu nih yang dibutuhkan buat website itu apa aja gitu. Iya, yang pasti yang pertama ide atau konsep, konten-konten mengenai
pengenalan usaha atau pondok pesantren Atau apa gitu ya, yayasan aja ya. ya. Kemudian foto-foto atau gambar. Terus yang paling penting lagi budget. Budget, oh iya. Iya, jelas lah itu budget ya. Nah, terus ada apa lagi nih? Selain itu? Ya udah itu. Oh, intinya itu ya. Terus kalau misalnya budget nih, tentang budget. Ada nggak sih website yang di bawah 1 juta? Ada. Tapi itu bukan di saya, di orang lain. Oh. Enggak, maksudnya website itu ada nggak sih kisaran berapa, range berapa sampai ke berapa? Karena kan kayak website e-commerce contohnya Tokopedia, contohnya Shopee itu kan harganya udah pasti udah miliaran ya. Contoh website kampus nggak mungkin harga 5 juta, pasti kan ratusan juta atau miliar kan? Bisa jadi. Maksudnya range berapa sih website yang pernah lu buat gitu? Ya, range-nya mulai dari 1,7 juta sampai tanpa batas. Nggak, yang pernah lu buat? 1,7, 2,6. Terus yang paling tinggi? Yang paling tinggi 3,5. 3,5. Sementara itu. Tapi kalau misalkan ada permintaan yang website di harga 50 juta juga bisa ya? Bisa. Tanpa batas ya, tergantung itu ya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen misalkan bikin website bisa langsung ke Bro Sobah ini gitu loh. Terus apa sih namanya? Gimana sih simpelnya? Jadi teman-teman mungkin biar tahu nih, simpelnya cara buat website gitu loh. Simpelnya aja gitu. Simpelnya kita harus punya domain dan hosting. Kemudian ada orang yang buatin website itu. Nah, kalau buat sendiri beda Bisa lagi ya. juga. Tapi pembahasannya beda lagi bukan Beda sini ya. lagi, iya. Karena emang lebih ribet lah ya. Intinya teman-teman beli hosting, beli domain, dan siapin nama domain harusnya ya. Iya. Nama alamatnya gitu ya. Nama alamat contoh Lautan Surga misalkan. Berarti kan itu kan nama alamatnya ya. Iya. Itu kan beli hostingnya, sama ada orang yang buatin websitenya, sama desain sama artikel tadi ya, ide jangan lupa ya gitu ya. Oke. Nah, gue mau tanya lagi nih bro, selama lu apa sih namanya ngejalanin ini, otomatis ini gitu loh. Misalkan yang udah pernah lu garap nih website nih, ada misalkan 30 perusahaan, 20 pondok, 10 yayasan, ya kan? Misalnya segitu dulu deh, berarti kan ada 60 tuh. Iya. 60 website lu buat. Gimana sih cara lu maintenance dari 60 itu? Otomatis kan tadi 30 perusahaan, 20 pondok, misalkan 10 yayasan misalkan. Nah, otomatis kan yang 60 ini tuh pasti kan 60 orang misalkan ya, 60 orang ini dan membawahi di bidang masing-masing, otomatis kan calling lu mulu gitu. Iya nggak? Iya. Bro, ini gimana nih? Website gua ada yang kerusakan. Kalau setiap hari ada pertanyaan seperti itu, nah itu maintenance lu gimana? Yang pasti pakai to-do list ya. Jadi kita mengatur semua apa yang perlu kita lakukan dalam aplikasi. Ini dikerjakan, ini dalilnya sekian, ini sekian. Ya, pengontrolan itu di samping kesibukan-kesibukan yang lainnya. Dan yang pasti pakai alat dah. Pokoknya alatnya banyak. Nggak bisa jelasin di sini ya? Iya. Intinya ada alatnya buat maintenance itu, tapi nggak bisa jelasin di sini karena panjang juga pasti ya. Software, terus apalagi dari Google atau apa, banyak lah. Oke lah. Mungkin kalau misalkan kemarin di konten itu apa sih pembahasannya tentang pengusaha-pengusaha, tapi yang ada fisiknya nih bro, ya kan? Jasa pernah ada lah, pernah kayaknya jasa. Tapi kalau kebanyakan sih produk sih kalau yang sering gua bongkar bisnisnya nih. Nah lu nih pengusaha atau punya perusahaan, namanya apa? elsobahdeveloper.com ya? elsobah.com. Nah, nama websitenya, nama perusahaannya elsobah.com ya itu ya. Nama perusahaannya apa? Elsobah Developer. Nama perusahaannya Elsobah Developer, nama websitenya elsobah.com. Iya. Oke. Nanti di bawah ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Itu maksud gue gini loh. Itu kan nggak ada fisiknya. Iya. Iya nggak sih? Betul. Ya. Apa sih mimpi lu ke depan sih gitu? Mimpi buat Elsobah Developer ini ke depan nih 10 atau 20 tahun ke depan tuh mau jadi seperti apa? Kalau gue kan misalkan Lautan Surga pengen jadi perusahaan yang ini. Kalau lu nih dengan perusahaan jasa seperti ini tuh pengen, kalau gue kan pengennya tuh bermanfaat bagi banyak orang, pengen banyak tim dan sebagainya. Kalau lu apa nih? Depan 10 atau 20 tahun ke depan deh. Hampir sama. Hampir sama. Gimana caranya kita bermanfaat bagi orang lain?
Salah satunya menyediakan lapangan kerja. Oke. Nah, yang kedua program besar itu membuat pelatihan di bidang IT. Jadi bukan hanya website tapi IT. Apa tuh di bidang itu contohnya? Desain, multimedia, Oh. networking. Istilahnya SMK, tapi ini bukan SMK, pelatihan, Oh, lebih ke training ya? training, ya. Intinya pengen ngajar juga ya, Pengen ngajar juga itu ya. Sama kalau scaling up-nya ya pasti punya tim, punya kantor sendiri. Lebih banyak membantu orang dalam pembuatan website. Membantu UMKM juga Iya, gitu ya. UMKM. Oke. Jadi intinya pengen ya punya perusahaan besar juga lah intinya lah ya, tentang di bidang jasa developer ini gitu kan, di website ini atau di bidang tadi pelatihan-pelatihan yang lain ya intinya gitu ya. Oke. Nah, boleh ke apa sih namanya, ke teman-teman nih kasih saran dong bagi orang-orang yang baru pemula bisnis atau bagi orang-orang yang baru pengen bikin yayasan gitu kan, bagi orang-orang yang pengen tahu website apa sih, apa namanya, tipsnya atau gimana gitu. Tipsnya, Sarannya apa gitulah. tipsnya cari apa yang kamu sukai. Kalau kamu nyaman di situ, maka lanjutkan sampai kamu jadi ahli. Nanti kalau sudah ahli, orang-orang akan datang sendiri, nggak usah dicari. Pasti orang-orang nyari kita malah. Oke, mantap. Intinya kalau kita udah pintar di bidangnya, kayak lu nih di bidang website, otomatis orang akan mencari. Sama nih, gue juga teman-teman, gue nyari dia nih. Gue calling, sosok pengen kenal aja, assalamualaikum bro, gini kan, akhirnya bikin website ujung-ujungnya kan, akhirnya bisa silaturahmi kan gitu ya sampai sekarang gitu kan, gitu. Jadi Lautan Surga juga teman-teman nih, kalau teman-teman tahu, yang megang websitenya beliau, Lautan Surga juga yang megang websitenya beliau dari nol lah pokoknya semuanya, tentang pengembangannya dan sebagainya itu beliau. Gimana nih kalau bagi teman-teman pengusaha kalau pengen punya website dengan apa namanya, pakai jasa lu nih gitu, apa teman-teman nih yang nonton ini, misalkan dia pengusaha, kalau pengen ngubungin lu, pengen pakai jasa lu tuh gimana nah Iya. prosesnya? Jadi bisa langsung ngontak beliau. Tapi jangan. Lebih baik nanti langsung kontak saya aja. Atau buka website elsobah.com. elsobah.com bisa Di juga situ langsung ya. lengkap, ada rincian harganya, portofolio, kemudian apa aja website yang bisa dibuat. Dan yang paling penting ada tombol WhatsApp. Oh, Gitu. tombol WhatsApp ya. Oke. Nah, buat teman-teman mau dikasih diskon nggak nih? Iya boleh. Pasti. Buat teman-teman yang nonton video ini, konten ini, silahkan subscribe dulu yang penting. Subscribe, like, and share. Dan buat teman-teman, kalau pengen buat website di Elsobah Developer dan pengen dapat diskon berapa persen? 15%. Dapat diskon 15%. Silahkan, apa nih bro? Tuliskan kode, Tuh, tuliskan kode. nama beliau. Oh, no. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi elsobah.com atau klik tombol WhatsApp-nya di situ, bisa telepon langsung ke Bro Sobah. Nanti tinggal sebutin Bahrul Firdaus ya. Ingat, sebutin kodenya, passwordnya Bahrul Firdaus. Itu teman-teman langsung dapat diskon 15%. Deal? Deal. Oke. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ dulu, dan nanti kedepannya akan kita buatkan konten lagi yang berhubungan dengan website. Mungkin tutorialnya, caranya dan sebagainya. Kalau sekarang kan emang lagi fokusnya ke e-commerce ya. Jadi kita pembelajaran tentang e-commerce, kita akan sharing semua di konten ini. Dan setelah e-commerce mungkin ada yang lain, baru nanti website akan kita bedah juga di konten YouTube Bahrul Firdaus ini. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.